Terjerat dugaan kasus prostitusi online, Fernita Syabila akhirnya dipulangkan pihak kepolisian dengan status saksi korban. Lantas seperti apa pengakuan secara eksklusif Fernita terkait semua tudingan yang diarahkan kepada dirinya? Seperti apa sukacita Raffi Ahmad dan keluarga yang tahun ini diberi kesempatan untuk berkurban 10 ekor sapi serta 7 ekor kambing? Bagaimana pula kisah di balik belak-belakan Raffi terkait sempat tercetusnya keinginan untuk bercerai dengan Nagita Slavina? Simak bagaimana sukacita yang mengalir dari perayaan Hari Raya Idul Adha Zaskia Gotik, Ayu Ting Ting, dan bintang muda Reybon. Nama Fernita Syabila menambah deretan panjang artis yang tersandung kasus kelam dugaan prostitusi online. Ya, Selasa 28 Juli 2020 lalu, ia diamankan pihak kepolisian tengah bersama pria yang diduga kliennya di sebuah kamar hotel di kota Bandar Lampung. Kemarin, Fernita telah kembali ke Jakarta dengan statusnya sebagai saksi korban. Kepada tim Hotshot, secara eksklusif Fernita memaparkan kronologis kejadian saat dirinya ditangkap. Lantas, benarkah Fernita merasa dijebak oleh salah seorang kenalannya sehingga terseret kepusaran dugaan status prostitusi tersebut? Sebenarnya sih aku kan maksudnya dapat dari teman, jadi dikenalin sama teman gitu. Nah udah kayak gitu, untuk pekerjaannya tuh nggak menjurus ke situ loh, nggak ada obrolan juga kan, udah dicek WhatsApp pun nggak ada obrolan ke situ. Dan pas nyampe sana pun aku memang diarahkan ke situ kan, tapi tadinya untuk tidur gitu, maksudnya untuk tidur kita barengan bertiga, kirain cewek-cewek gitu. Yang mau aku pertegas tuh kan banyak simpang siur, jadi aku udah kasarnya melayani begitu kan ya. Itu posisinya aku maaf lagi head juga. Prosesnya cuma ya ditanya-tanya aja ya, karena ada bukti itu. Padahal itu udah dijelasinnya kemarin, itu bukan punya saya. Terus masalah yang di kamar berdua memang berdua, tapi kita berjauhan gitu, lagi ngobrol aja gitu, terus tiba-tiba itu ya kaget sih, memang berdua, tapi kita berjauhan gitu, lagi ngobrol aja gitu, terus tiba-tiba itu ya kaget sih. Dalam penangkapan Fernita di kamar hotel tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti dan sejumlah uang yang diduga sebagai alat transaksi dalam bentuk struk ATM dan tunai. Yang mana diakui Fernita memang ia telah menerima sejumlah uang sebagai pembayaran, namun untuk sebuah pekerjaan yang ia tegaskan bukan menjurus ke arah prostitusi. Tak hanya itu, dari sejumlah orang yang diamankan bersamanya, terdapat pula yang positif narkoba setelah diperiksa. Fernita pun menuturkan dirinya sama sekali tak mengetahui perihal tersebut. Pasalnya, ia pun terbukti negatif dari penggunaan narkoba. Ya cuman ngobrol, bisa gak besok ada kerjaan gini, tapi bukan kerjaan itu gitu. Maksudnya aku nggak bisa ngejelasin karena kan pihak kepolisian yang udah tahu ya, yang udah iniin handphone juga kan itu permasalahannya barang bukti itu kan. Terus karena berduaan ya, terus transferan itu transferan tuh yang masuk ke saya tuh ya 10 juta. Nah, dan yang sisanya aku nggak tahu. Kalau ternyata ada barang bukti kan katanya 30 juta 15 ke aku, sisanya tunai, dan itu nggak bener gitu. Aku nggak tahu. 30 juta 15 ke aku, sisanya tunai, dan itu nggak bener gitu. Aku nggak tahu. Iya, tapi aku maksudnya sempat nggak tahu, tapi pas disuruh dicek baru, dan langsung, maksudnya aku nggak mempergunakan uang itu langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib gitu. Saya nggak nikmatin uang itu sama sekali, enggak. Tersandung kasus dugaan prostitusi, Fernita Syabila merasakan tekanan dan kekhawatiran di dalam lubuk hatinya. Ya, cibiran demi cibiran yang dilontarkan netizen tak pelak membuatnya down. Terlebih lagi, ia memikirkan perasaan ibunya saat dirinya tiba-tiba menjadi sorotan panas terkait dugaan kasus prostitusi online. Sakit hati pasti ya, dihujat, sampai di tag gitu. Cuman ya udahlah, mau gimana lagi, kan mulut mereka. Aku kan nggak bisa untuk
melarang mereka untuk berkomentar, itu kembali sama mereka aja gitu. Awal sih aku yang khawatirin sih emang mama ya, tapi pas setelah aku ngabarin tuh ya lebih tenang, terus dia yang nggak kebawa berita. Di sisi lain, kuasa hukum Fernita menjelaskan bahwa kliennya tersebut memanglah tidak terlibat dengan kasus prostitusi online seperti yang panas dibincangkan publik. Perihal status Fernita yang akhirnya berstatus sebagai saksi korban dan dipulangkan ke rumah merupakan wewenang pihak kepolisian. Lantas, benarkah akibat peristiwa ini, Fernita kini dihantui perasaan menyesal dan merasa trauma untuk terlalu percaya terhadap orang lain? Jadi memang di situ diindikasikan ditemukan ya, diduga ada temuan berupa alat kontrasepsi, memang benar. Nah, PS sendiri juga memang sempat menerima transferan ya, dan itu sifatnya kan memang kalau orang mau bekerja kan pastinya ada DP kan. Artinya klien kami tidak seperti yang disangkakan. Oleh sebab itu pihak kepolisian menyatakan hanya sebagai saksi korban dalam kasus human trafficking. Nyesel, kemarin kan aku udah minta maaf, udah nyesel, bukan berarti nyesel aku udah ngelakuin apa, bukan. Menyesal tuh karena ya mungkin aku menyesal kan, maksudnya bukan terlibat ya, maksudnya ya mungkin terlibat ya disebutnya ya kan, padahal itu aku baru kenal gitu. Terus ternyata salah satunya positif gitu kan, jadi opini-opini di luar kayak sampai teman-teman aku sampai kaget gitu, sampai ada yang nangis juga, ih lu beneran gini nggak sih gitu. Mungkin dia dalam satu kesempatan bertemu dengan pihak ketiga, ya katakanlah seorang mucikari ya, dan kemudian menawarkan apakah bersedia untuk melakukan kegiatan-kegiatan prostitusi. Ini yang semestinya kita harus melihat Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang itu adalah sebagai korban, dan mungkin alasan-alasan itulah yang dijadikan oleh kepolisian. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.